down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Jamilah dari Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Kampus Politeknik Istiqom Bina Citra Informatika Cicurug, Sukabumi. Oke, kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Alternatif Investment. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu tentang kondisi ekonomi global saat ini mengenai ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif yang sedang berlangsung. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jika dilihat dari kondisi saat ini dengan ketidakpastian ekonomi, menurut saya investasi saham pun masih bisa menjanjikan return yang tinggi. Namun, dari sisi tersebut ada risiko yang tinggi pula. Maka dari itu, para investor harus mempunyai portofolio investasi. Sesuai informasi yang saya dapat, yang saya baca, pada saat tahun 2020 itu pada saat Covid, di situ juga kan saham itu turun ya. Nah, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan membeli harga saham yang turun itu, maka ketika harga saham stabil, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dengan kondisi tarif 32% yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, investasi pada sektor real estate menurut saya tidak menjanjikan jika ada ketergantungan impor bahan bangunan dan teknologi dari Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut akan memicu kenaikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan dan harga properti pun akan naik. Sehingga investor yang berinvestasi di real estate akan mendapatkan keuntungan yang rendah. Terkecuali jika dikelola dengan baik, dengan menganalisa lebih cermat dalam kondisi tersebut, investasi pada sektor real estate mungkin masih bisa menjanjikan return yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut saya, mengapa nilai emas ini bisa menaik setiap harinya? Karena emas adalah salah satu instrumen investasi yang dapat melindungi nilai aset ketika dalam kondisi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Selain itu, emas juga dianggap sebagai aset yang aman dan liquid. Kemudian, harga emas juga naik karena permintaan yang tinggi akibat ketidakpastian ekonomi. Jadi, mengapa emas ini bisa melindungi nilai aset? Karena pada saat inflasi, nilai emas ini meningkat. Kemudian, mengapa emas ini dikatakan sebagai instrumen investasi yang aman? Karena nilainya ini stabil, tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang tidak pasti. Kemudian, mengapa emas ini dikatakan liquid? Karena emas ini mudah dijual dan dapat dicairkan kapan saja. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jika saya masih seorang pemula untuk berinvestasi, tentunya saya tidak ingin mengambil risiko yang tinggi. Saya akan mengambil investasi dalam bentuk deposito. Nah, kemudian ketika saya sudah memiliki pengalaman, saya akan mencoba berinvestasi dalam bentuk saham dan dengan risiko yang tinggi, kemudian dengan return yang tinggi pula. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, 1 US dollar itu sama dengan Rp17.000. Inflasi cenderung meningkatkan nilai investasi real estate pada saat rupiah melemah karena harga properti mengikuti harga umum. Harga properti jadi meningkat mengikuti harga umum. Artinya, nilai jual dari investasi real estate ini bagus ya pada saat kondisi nilai tukar rupiah ini melemah. Namun, dari sisi lain, para investor asing tidak akan tertarik karena
harga barang impor termasuk bahan baku konstruksi akan ikut naik, sehingga properti yang baru pun akan meningkat harganya. Cukup sekian pendapat dan penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.